Cek mic. Suaraku masuk gak? Hah? Manu? Masuk. Minggir. Aku bawa air panas. Aduh. Kapok. Hati-hati kena rambutku loh. Dah, Tuan Putri mah beda. Cangkir, mana cangkir? Hah? Secangkir pikir? Cus lah. Udah mau masuk woi, 3 detik. Selamat datang di Secangkir Pikir. Yuk, tuang pikirmu dicangkir. Nah, Kembali lagi dengan saya Gale Dan saya Mas Frans. oke. dan di sini kita akan ditemani oleh naraswara. Iya. Siapa, Yanto? Mbak Sandi. Halo semuanya, selamat datang di podcast episode ketiga ya. Ya, ini ketiga. Iya. Ya, halo Santi, apa kabar? Puji Tuhan baik. Terima kasih sudah mengundang saya di dalam podcast ini. Ya, mengundang di rumahnya sendiri ya. Iya, betul. Nah, ini sebenarnya Secangkir Pikir nih wadah yang baik banget sih, karena proses fermentasiku ini bisa ditemani dan dituang di dalam cangkir-cangkir bersama kalian ini, Mas Frans dan juga Mas Gale. Ya, Aduh, tentu. kenapa kok bisa disebut proses fermentasi, Mbak? Karena ada proses pengendapan. Aku bilang fermentasi karena menurutku itu apa ya? Jadi butuh proses dan pastinya karena proses waktu yang agak lama itu melalui refleksi dan sebagainya itu bisa jadi yang lebih baik gitu. Oke, baik Mbak. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang positive vibes. Oh, itu temanya. Iya. gitu. Wah. Sepertinya Hari ini. Sepertinya Anda itu sangat berkompeten di. Aduh, saya masih Dalam hal sangat ini. kurang. Alah, jangan merendah. Itu beneran, saya masih Merendah perlu untuk banyak meroket. belajar. Iya, saya masih perlu banyak belajar. Ya. Silakan. Silakan Mbak untuk menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan positive vibes. Positive vibes. Oh, Oke, yes. makasih sebelumnya ya. Tadi udah disebutkan juga. Kalau di sini di dalam Secangkir Pikir ini saya pengen ini sih membagikan pendapat atau membagikan pandangan saja. Tapi disclaimer ini apa ya? Ini merupakan opini saya pribadi, jadi bisa juga salah ataupun bisa juga kurang tepat. Jadi mohon open mind ya ketika mendengarkan podcast ini. Benar. Di awal nih aku mau nanya nih sama Mas Frans dan juga Mas Gale. Menurut Mas Frans dan Mas Gale ini, menurut kalian itu kebaikan itu menular gak sih? Kalau menurut saya menular, Mbak. Menular. Ya, karena saya juga pernah menonton videonya yang tentang kebaikan. Menonton Misalnya, video. misalnya kita membantu nenek-nenek sedang menyeberangi jalan. Nanti neneknya itu sadar bahwa dia harus berbuat kebaikan. Misalnya neneknya itu memberikan pengamen uang gitu. Nanti dia akan proses kebaikan itu akan terus menerus dan Seperti sebuah siklus ya? Iya, benar. Seperti sebuah siklus. Ya, kalau saya kebaikan itu sebuah inspirasi sih, Mbak. Kalau memang Tindakan benar yang bahwa ketika kita melakukan tindakan yang diperhatikan harus benar atau baik ya? Kalau tindakan harus benar. Iyalah, Harus bahagia. Bahagia sih. baik. Benar harus pilihannya itu dua, Cuk. Benar dan baik. Oh, yang benar. Oh benar. Oke. Karena baik itu relatif ya. Nah, di sini aku mau membicarakan tentang hal itu. Salah satunya kebaikan itu kan ada juga di dalam positive vibes. Dari sebuah pertanyaan yang tadi itu, kita dapat merefleksikan bahwa sebenarnya pertanyaan itu adalah pertanyaan mendasar tentang kehidupan manusia. Karena kita ini dibentuk dari suatu kebaikan, Sang Maha Kebaikan. Saya pernah belajar bahwa pencipta kita itu yang maha baik itu, dan kita sebagai ciptaannya pasti ada hal-hal atau sifat-sifat yang kita dapatkan. Kita punya sifat-sifat dasar dari pencipta kita, salah satunya adalah kebaikan. Karena sejatinya manusia diciptakan menurut rupa Allah. Iya, itu Jadi betul. sifat-sifat Allah itu sifat-sifat manusia itu dicerminkan dari sifat-sifat Allah. Nah, di podcast kali ini tuh aku ingin memberikan statement bahwa aku percaya bahwa
tidak ada orang yang seutuhnya jahat. Jadi sejahat-jahatnya orang itu dia selalu memiliki kebaikan dalam hatinya. Mungkin emang udah terkubur sekian lama, tapi sampai-sampai nggak kelihatan. Tapi sebenarnya di dalam lubuk hati setiap orang itu punya kebaikan. Nah, dengan meyakini hal tersebut, maka dimanapun kita berada, kita selalu diharapkan memiliki positive vibes. Jadi bukan hanya kita melihat dari segi-segi yang negatif, walaupun secara kenyataan seringkali kita emang suka berpikir yang negatif. Berarti di sini yang kamu maksudkan dengan itu tadi statementmu itu berarti kejahatan itu tidak seimbang dengan kebaikan. Maksudnya Karena- tidak seimbang gimana? Karena pada dasarnya kejahatan itu tidak ada. Kejahatan itu ada. Aku tadi bilang bahwa setiap orang, sejahat-jahatnya orang itu pasti punya sisi kebaikan gitu. Dan sebaik-baiknya Orang itu pasti juga memiliki sisi kejahatan. bukan kejahatan ya, mungkin bisa dibilang kelemahan. Berarti nggak imbang antara kejahatan dan kebaikan. Di sini proporsinya lebih besar kejahatan. Kebaikan. Lebih Kebaikan. besar kebaikan daripada kejahatan. Karena aslinya emang kan sifat kita dipengaruhi oleh yang pertama itu lingkungan kita. Dan juga ada juga gen juga. Fenotip. Genotip ya. Nah, kalau secara dasar emang kebaikan itu yang paling utama. Tapi bukan berarti menggeneralisir semua bahwa semua orang itu baik, tidak. Tapi semua orang benar. Tidak juga. Tergantung. Soalnya kebaikan dan kebenaran itu beda. Iya, kita sedang bahas kebaikan ya. dengan kebenaran. Kebaikan Nanti itu terlakukan. nanti bisa di topik yang lain. Iya. Terus sekali kita Enggak, maksudnya gini, mengkaitkan maksudnya antara gini. kebaikan dan positive vibes. Sebenarnya gini, kebaikan ketika kita ngomong kebaikan itu juga nggak bisa lepas dari kebenaran. Karena sama-sama di sisi yang positif loh. Iya, cuma ketika kita masuk ke kebenaran itu akan lebih kompleks karena nanti berhubungan dengan nilai-nilai norma, dengan aturan-aturan yang ada, begitu. Coba, misalkan menurut kamu baik jika kamu mencuri untuk kesembuhan ibumu, misalkan ibumu sakit nih. Lalu kalau dilihat dari sisi kebenaran tuh nggak benar karena apa? Merampas hak milik orang lain. Gitu. Kalau menurut saya kebaikan itu berdasarkan nilai moral. Iya. Kalau kebenaran itu logika. Kalau itu tadi itu benar karena logikanya mau nggak mau harus mencuri untuk nggak bisa. kebaikan. Kalau kita ngomong kebaikan baru nanti itu masuknya dipertentangkan hal itu. Karena kebaikan itu moral, abstrak. Kalau kebenaran absolut. Oke, aku bisa menerima itu sih. Nah, Karena di sini aku juga belajar dari teman-temannya. Nah, terkait dengan positive vibes yang jadi tema kita di podcast episode 3 ini, aku ingin menekankan juga bahwa cara pandang kita terhadap sesuatu itu mempengaruhi emosi. Oh iya, sebelumnya tahu nggak sih positive vibes itu apa? Oh Mbak, kita tanggapan positif. ya, Tanggapan Iya. energi positif. Energi positif. Kalau di dalam saya baca-baca ini di dalam kamus urban, positive vibes adalah to think positive, to stay positive, and to spread positive. Jadi kita berpikir positif, kita tetap di energi yang positif dan membagikan nilai-nilai yang positif. Nah, kita bisa artikan juga sebagai energi positif yang mengalir dari satu orang ke orang lain melalui aura seseorang. Tapi nggak mudah loh ini San. Iya. Kita buat sesuatu yang kita harus berpikiran positif terus itu sulit karena Betul. di dalam kehidupan sehari-hari kita juga tidak memungkinkan banyak hal negatif kan. Ya, emang kemungkinan dasar manusia juga memikirkan hal-hal negatif yang sebenarnya mungkin tidak terjadi. Itu sih yang jadi kendala di dalam positive vibes ini. Tapi bukan berarti kita nggak bisa melakukan positive vibes ini. Gitu. terus bagaimana cara menularkan kepada teman lain gitu Mbak? Cara menularkan, ya. pertama dari diri kita sendiri sih. Tapi ini saya juga masih perlu banyak belajar, saya juga masih banyak kekurangan, bukan berarti saya ngomong tentang Iya. positive vibes. Saya sepenuhnya positive vibes. Ini sharing aja. Ya, sharing. aja. Ya begitu, jadi yang penting kita berusaha untuk menularkan positive vibes itu dengan kita berada di pemikiran yang positif, lalu juga ada kita membagikan yang positif-positif, karena kan kita manusia terdiri dari air ya,
saya pernah membaca juga penelitian di suatu buku itu bahwa air itu memiliki kristal-kristal yang mencerminkan keadaan di sekitarnya. Ketika orang dipenuhi atau diberikan kata-kata yang positif atau sesuatu yang positif, itu kristalnya cantik, kristalnya indah. Sedangkan dikasih doa juga itu juga membuat kristal seseorang menjadi indah. Ketika sebaliknya dicaci maki, dihina, dimaki, maka kristalnya akan keruh, jelek gitu. Jadi itu berkorelasi terhadap manusia. Ketika manusia yang tubuhnya adalah terbuat secara garis besar tersusun dari air, nah kata-kata ataupun lingkungan emang sangat mempengaruhi begitu. Oke. Jadi yang pada intinya pada poin ini adalah kita selalu berpikiran positif dalam sesuatu yang negatif. Harus mencari setelah positif. Iya, tapi juga jangan terlalu berlebihan untuk think positif ya. Jadi di sini kita butuh yang namanya kebijaksanaan untuk membedakan di mana kita harus berpikir positif dan sebaliknya. Begitu. Bukan berarti di sini positive vibe selalu positif. Nilai jelek dipositifin aja. Ya kan? Jadi saya mau sharing juga, ada satu doa yang selalu bisa mengingatkan kita untuk melakukan yang positif. Doa itu intinya ada 3 kalimat. Yang pertama, berikanlah aku kesabaran untuk menerima apa yang tidak dapat aku ubah. Yang kedua itu, berikanlah aku kekuatan untuk mengubah apa yang dapat aku ubah. Dan yang ketiga itu, berikanlah aku kebijaksanaan untuk melakukan pembedaan. Itu cakep banget sih. Kalau saya mau bertanya nih Mbak tentang kan sekarang kita hidup di zaman pandemi. Nah, misalnya ada tetangga kita yang terkena atau terinfeksi virus COVID-19. Nah, kalau di orang Indonesia kan malah malah menjauhi orangnya tersebut gitu loh yang terinfeksi. Kalau menurut Mbak, bagaimana sih kita agar pikiran kita bisa positif untuk melihat fenomena seperti itu, biar kita menularkan aura-aura positif ya? Ini kalau dari saya ya, ketika tetangga kita ada yang terkena, pastinya kita juga harus tetap menerapkan protokol. Jangan sampai kita malah terlena, orang sebelah kena, aku nggak kena. Jangan kayak gitu juga. Positive vibes-nya boleh, tapi diimbangi dengan tindakan-tindakan. Misalkan kita melakukan yang namanya 5M. Juga kita makan yang sehat, terus berolahraga, dan pokoknya menjaga kesehatan. Dan untuk apa sih yang kita lakukan itu agar berdampak dengan orang lain, bisa kita membantu orang tersebut untuk memberikan makanan atau apa, kan dia pasti nggak bisa keluar. Ya bisa, cuma terbatas. Nah, kita sebagai orang yang bisa mobilisasinya masih lancar, kita bisa membantu dengan melayani dia sesuai dengan kebutuhan, dan juga pastinya tetap menerapkan protokol gitu. Bisa juga kita mendoakan itu dengan cara yang tidak kelihatan, namun energinya pasti dirasakan. Begitu. Itu kalau dari saya, Mas. Bagus sih Mbak. Itu penularan positive vibes itu sangat penting. Tetapi yang menjadi masalah ini adalah kesadaran kita untuk menularkan kebaikan itu yang sangat berat. Mungkin ada beberapa faktor seperti iri dengki, terus kecemburuan sosial dan lain sebagainya, itu juga menjadi faktor yang sangat rumit untuk dijelaskan karena kita langsung dealing dengan manusia. Iya, hubungan manusia itu kan kompleks sekali. Iya, sangat kompleks sekali, banyak variabelnya. Nah, kira-kira cara yang efektif untuk melakukan hal ini apa, atau hal-hal kecil yang bisa kita lakukan? Oke, kalau menurut saya sebuah hubungan itu terjalin karena adanya relasi yang pertama. Nah, di dalamnya itu kita juga harus menyadari bahwa itu adalah sebuah proses yang tidak bisa serta-merta cepat gitu ya. Nah, menurut saya untuk menjawab pertanyaan Mas Galih tadi, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah membiasakan. Dengan kita terbiasa melakukan sesuatu, maka itu
akan tertanam sebagai suatu yang harus dilakukan. Contoh pembiasaannya yaitu positive vibes itu. Kita membiasakan diri kita sendiri dan diharapkan orang lain juga bisa ikut terkena dampaknya. Pastinya dampak yang positif. Gitu Mas Gali. Jadi berusaha dari diri sendiri untuk membiasakan untuk berpikir positif dan sebagainya. Oke, Mbak, saya pernah melihat juga di sosial medianya Mbak Santi itu mengaitkan positive vibes dengan buku filosofi teras. Nah, ya. Kan dalam buku filosofi teras itu kan sebenarnya membahas tentang filsafat Stoa. Nah, hubungan antara positive vibes dengan filsafat Stoa atau dengan filosofi teras itu apa, Mbak? Sebenarnya kalau misalkan dikaitkan itu bisa dengan banyak filosofi. Nah, salah satunya filosofi teras. Di dalamnya tuh kita diajarkan untuk tidak berekspektasi lebih terhadap orang lain terkait respon orang lain terhadap apa yang kita lakukan. Jadi kita sebisa mungkin netral. Kita melakukan apa yang terbaik dan nanti hasilnya respon orang lain itu jangan terlalu dipikirkan. Begitu sih Mas. Oke, terima kasih Mbak. Oh iya, tentang filosofi yang teras ini kan kita juga belajar ada hal-hal yang di dalam kendali kita dan juga apa ya, saya lupa. Ada yang hal-hal yang di luar kendali manusia gitu. Ya, maksud terus estetikanya apa? Nilai estetika dari positive vibes ini? Nilai keindahannya, iya. Keindahan. Iya. Lukisan Mas. Enggak. Keindahannya. Kan ini sebenarnya positive vibes ini juga dari cuplikan dari peradaban tradisi kan, bahwa kebaikan itu sudah ditularkan turun temurun dari nenek moyang kita dan sebagainya. Tercermin di budaya kita pun juga ada budaya gotong royong dan lain sebagainya. Ini kan sebagai salah satu bentuk positive vibes. Nah, saling memberi juga. Nah, saling memberi dan juga ada yang menerima dan memberi. Kalau di budaya Jawa dulu orang Jawa itu kalau misalnya masak itu memasaknya itu lebih. Jadi semisal ada tamu itu diberikan untuk dibagikan. Dibagikan, tamu kan udah sedia begitu. Nah, jadi yang di sini ada yang disampaikan Mas Yanto tadi, yang saya maksud adalah peradaban tradisi. Nah, ciri khas dari peradaban tradisi ini adalah estetik. Nah, apa yang membuat positif vibe ini estetik jika dihubungkan dengan peradaban tradisi yang kita punya, Mbak? Terutama di sekarang di era sekarang kan modern. Peradaban modern ya, juga mungkin besok di postmodern. Ini kalau menurut saya pribadi ya, nilai estetik dari sebuah positive vibes itu apa? Ketika kita melakukan positive vibes, yang terdampak bukan hanya diri kita sendiri, jadi orang lain. Di situ kita belajar arti kerendahan hati dan juga pengorbanan. Memang terdengar klise ya, tapi emang begitulah kenyataannya. Ketika kita melakukan yang baik, walaupun itu memang susah, tapi ketika ada pembiasaan, hal tersebut akan menjadi lebih mudah. Dan ketika kehidupan dipenuhi oleh kebaikan, yang terjadi adalah keharmonisan, kedamaian, dan sebagainya. Saya juga belajar terkait positive vibes itu dari beberapa doa. Secara umum tidak masuk ke dalam agama-agama tertentu. Saya yakin bahwa di setiap agama itu kan pasti ada doa-doanya. Nah, itu juga termasuk positive vibes. Dan salah satunya ada di dalam doa indah yang diciptakan oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Judulnya itu yang jadikanlah aku pembawa damai. Di situ jadi salah satu pengingat bagi saya pribadi terkait juga keestetikan dari positive vibes itu sendiri berdasarkan pertanyaan tadi Mas Gale ya. Jadi di dalamnya jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Lalu jadikanlah aku pembawa pengampunan ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian,
Ketika terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Ketika terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Ketika terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Lalu ketika terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Dan satu hal juga yang harus dilakukan adalah kita akan lebih baik apabila di dalam hidup ini kita lebih ingin untuk menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab ketika kita memberi, kita akan menerima, ketika kita mengampuni, kita akan diampuni. Begitu. Oke, terima kasih Santi. Terima kasih atas Sangat mendalam sekali ya refleksinya. ya refleksi pada hari ini. Ya, begitu teman-teman, semoga refleksi ini kita bisa renungkan bersama dan menjadi semangat kita untuk melakukan positive vibes di kehidupan kita sehari-hari. Baik, demikian saya Galih dan Yanto Dan Frans. ya, kami dari Secangkir Pikir mengucapkan undur diri dan selamat siang, berkah dalam, dapat salam dari Santi. Iya, oke. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di episode yang Keempat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke. Dislike aja kalau kalian nggak suka, tapi ya mohon. Ya, jangan diselesaikan.